Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat sehat semua. Kembali lagi dengan saya Dr. Tia. Seperti biasa kita akan membahas berbagai topik kesehatan. Nah, hari ini untuk memperingati World Cancer Day kita akan membahas nih deteksi dini kanker. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan sahabat-sahabat yang menonton diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu kanker. Nah, sobat-sobat sehat, tahukah Anda kalau kanker itu merupakan penyebab kematian nomor 2 terbanyak? Nah, menurut data WHO 2018, ada sekitar 9,6 juta kematian di dunia yang disebabkan oleh kanker, sehingga kita perlu deteksi sedini mungkin. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu nih kondisi tubuh kita, kemudian dan bagaimana sih cara mendeteksinya. Untuk itu, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Dr. Indriani, SPPDK Home. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik yang ada di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Dan ada tamu spesial kita nih hari ini yang survival cancer ya, yaitu Ibu Yuliani. Terima kasih atas kedatangannya, Bu. Oke, nah sekarang kita akan membahas nih, bincang-bincang nih sedikit dengan Dr. Indriani. Dr. Indriani sudah siap, Dok? Siap. Oke, gimana dokter kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Dok ya. Kemudian aktivitasnya gimana, Dok, hari ini, dokter? Aktivitas tetap padat. Dari pagi kita melihat pasien-pasien, silaturahmi dengan pasien ya. Bukannya mengobati tapi silaturahmi. Saya lebih senang seperti itu. Karena dalam pengobatan kita memang tidak hanya melulu memberikan obat, tapi yang paling penting adalah bagaimana membuat pasien kita merasa nyaman dengan sakitnya, merasa lebih enak dengan pemberian obat-obat yang dari rumah sakit. Demikian. Oke, luar biasa sekali ya Dr. Indriani ya. Beliau merupakan dokter yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian di jamnya yang sibuk, beliau menyempatkan waktu untuk kita semua ya, untuk memberikan edukasi-edukasi terkait kesehatan dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang saya mau nanya nih, Dok, sebenarnya kanker itu apa sih, Dok? Ya, jadi kalau kita tahu setiap benjolan di badan kita itu kita sebut tumor. Nah, tumor ini ada dua jenis. Tumor jinak, ada yang tumor ganas. Bagaimana kita tahu dia jinak atau ganas? Tentu nanti melalui operasi atau pengambilan jaringan. Dari situ nanti diperiksakan di bawah mikroskop, jadi tahu tumor itu jinak atau ganas. Nah, tumor yang ganas itu kita sebutnya kanker. Jadi kalau sudah sebut kanker berarti itu tumor ganas. Demikian betul ya. Oke, berarti itu ya perbedaannya ya untuk kanker dan tumor ya. Nah, kemudian kenapa sih, Bu, kanker menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia nomor 2 terutama, Bu? Ya, jadi kalau beberapa literatur yang kita dapat sebetulnya sebagian besar kanker ini sudah bisa diobati dengan baik sampai saat ini. Pengobatan untuk penyakit kanker itu sudah sangat maju dan sudah banyak untuk kanker-kanker tertentu itu sudah sangat memberikan harapan yang sangat baik untuk pasien. Misalnya kanker payudara. Kanker payudara pengobatan sudah sangat baik. Kanker seperti kanker usus itu juga baik pengobatannya. Kanker kelenjar getah bening juga baik, dan banyak kanker sekarang sudah pengobatannya itu sudah ada. Nah, hanya kadang-kadang penderitanya ini datang kadang-kadang kan sudah stadium yang tidak dini, stadium sudah lanjut, sehingga datang pada stadium yang sudah lanjut atau tidak mendapat pengobatan dengan benar ya, atau mereka memang ada komplikasi dari penyakit-penyakit komorbidnya. Itu saya kira yang menyebabkan
data dari kanker itu, sehingga jadi kematian tadi nomor berapa? Nomor dua terbanyak. Ya, kalau kita bisa menemukan kanker itu secepatnya, sedini mungkin dengan pengobatan yang baik, ya saya kira kematian pasien-pasien tersebut bukan karena kankernya. Kira-kira demikian berarti ya. Oke, siap-siap dokter. Nah, kemudian dok, ini siapa saja sih dok sebenarnya yang bisa terkena kanker? Apakah perempuan lebih banyak, ataukah laki-laki yang lebih banyak, atau seperti apa dok? Semua orang bisa kena ya. Jadi kanker pada anak-anak juga ada. Kebetulan saya untuk dewasa ya. Laki-laki perempuan mempunyai kemungkinan terkenanya tuh hampir sama. Tetapi nanti ada jenis-jenis kanker tertentu yang tentu banyak pada laki-laki atau banyak pada perempuan. Atau ada usia-usia tertentu dok yang lebih rentan gitu dokter untuk terkena kanker? Kalau usia di atas 50 tahun itu lebih rentan biasanya dibanding usia-usia muda. Tetapi sekarang kita juga banyak jumpai pasien kita datang pada usia muda. Iya betul sekali Ya, dok. kanker usus besar sekarang terakhir saya sedang masa pendidikan kemarin itu datang pada usia-usia yang muda. Itu banyak sekarang. Berarti sudah sekarang juga yang muda pun juga ada ya yang terkena kanker ya dok ya. Tidak harus usia yang tua itu terkena kanker. Iya. Oke, terus untuk di Indonesia sendiri dok, terutama ya di Bangka Belitung lah terutama, kanker apa saja yang paling banyak penderitanya dok? Kalau Indonesia kalau saya tidak salah, untuk wanita itu yang paling banyak itu adalah kanker payudara dan kanker serviks. Itu nomor 1, 2 kalau tidak salah. Kalau untuk laki-laki yang terbanyak adalah kanker paru, kemudian kanker usus ya. Nah, itu rasanya yang terbesar itu. Untuk Bangka Belitung sendiri, selama saya bertugas di Rumah Sakit Bakti Timah ini, saya lihat kita kecenderungan untuk pasien-pasien kanker ini terus bertambah. Yang banyak saya jumpai sekarang ini kanker payudara, kemudian kanker usus juga banyak. Mungkin karena ada beberapa bagian dari teman-teman sejawat bedah, karena kita memang di Bangka Belitung belum bisa memberikan pengobatan yang optimal betul untuk sampai saat ini. Nah, itu kanker prostat juga banyak ya, dan kecenderungan untuk kanker darah juga banyak. Jadi kanker itu ada 2. Kanker pada namanya itu tumor padat. Jadi yang bentuk-bentuknya padat seperti pada kanker payudara, kanker kelenjar getah bening, dan jenis satu lagi itu kanker darah. Kanker darah juga sudah mulai banyak. Pada saat saya di Rumah Sakit Mama Usin Palembang, kita juga banyak menerima kiriman dari Bangka Belitung, leukemia ya. Baik dari jenis yang ada beberapa jenis, dan itu sudah mulai banyak. Dan itu memang sudah harus lebih diwaspadai untuk Provinsi Bangka Belitung ini. Nah, terus untuk ini Bu, dokter, gimana nih cara-caranya supaya masyarakat ini lebih awal gitu untuk datang ke rumah sakit untuk mendeteksi gitu dokter? Apakah ada metode-metode ataukah butuh screening atau apa yang harus kita edukasikan atau kita beritahukan kepada masyarakat agar supaya ayo jangan takut nih kita datang ke rumah sakit atau kita datang ke dokter untuk supaya memeriksakan diri, jangan sampai datang ke rumah sakit sudah stadium akhir, kemudian sudah ya mohon maaf kadang-kadang tidak tertolongi gitu dokter. Ya betul dokter ya. Jadi kita sebagai klinisi di rumah sakit juga kadang-kadang sedih ya, ketemu pasien datang sudah stadium 4, ketemu pasien datang sudah stadium 4. Padahal
pasien-pasien tersebut untuk Bangka Belitung sendiri tinggalnya di kota, tidak jauh-jauh, bukan di tempat-tempat yang jauh, dan seharusnya mereka mobilisasi juga bisa. Tetapi kadang-kadang pengetahuan yang kurang atau memang ketakutan atau mendengar cerita dari rekan-rekan yang akhirnya mengurungkan niat mereka untuk berobat sedari awal. Itu banyak sekali saya jumpai ini beberapa bulan terakhir ini, datang sudah terlambat atau terlalu lama. Jadi yang harus diwaspadai itu adalah apa saja ada perubahan di dalam badan kita ini, terutama kalau kanker ya. Pertama benjolan dulu. Oke, Ya, setiap benjolan itu tentu harus diperiksa. Apakah itu benjolan biasa? Tadi benjolan kan kita sebut tumor. Nah, tidak harus benjolan itu pasti tumor ganas, tidak harus. Makanya tidak perlu takut. Datang saja, periksakan diri ke rumah sakit, atau kalau tidak mau tentu ke dokter-dokter setempat, di mana saja boleh. Mau dokter umum, dokter spesialis, silahkan. Periksakanlah yang berubah di badan-badan Bapak Anda semua, terutama benjolan diperiksakan. Yang kedua, lihat, diperhatikan yang mudah saja, pola-pola kita hari-hari. Misalnya ada batu yang sudah diobati kok tidak sembuh-sembuh, ya, atau pola berak yang berubah. Nah, itu kadang-kadang kan tidak menjadi perhatian. Misalnya selalu sering berak mencret, ya, atau jarang berak. Itu juga hati-hati, karena kejadian kanker usus besar juga besar itu proporsi penderitanya. Nah, itu periksakan diri. Untuk payudara silakan datang atau periksa sendiri, kan ada program periksa payudara sendiri pada saat kita sedang 1 minggu sebelum haid atau sudah haid. Nah, silakan memeriksakan diri. Sekarang dengan penggunaan BPJS tentu sudah ada dokter-dokter di Paskes pertama, itu silakan Bapak Ibu memeriksakan diri di sana. Nanti akan diarahkan ke tempat yang tentu ke rumah sakit untuk tindak lanjut. Dan tidak perlu takut, karena kan belum tentu jadi kanker. Betul. Iya, payudara sendiri paling banyak sebetulnya tumor jinak daripada kankernya. Ya, untuk yang lain-lain juga. Kalau kita bisa menemukan penyakit itu secepat mungkin, maka kita itu berharap bahwa badan kita ini akan tetap sehat walaupun kita menderita kanker. Nah, penyakit kanker sendiri nanti akan hampir sama dengan penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Jadi sudah akan dianggap sebagai suatu penyakit kronik. Kanker kan penyakit yang kronik karena perjalanan penyakit bisa lama, tapi kita maunya perjalanan penyakit yang lama itu terkontrol dengan pemberian obat yang penanganan yang tepat, pemberian obat yang tepat, sehingga walaupun dibilang nanti pasien itu ada kanker A, kanker B, tetapi dia sudah tidak ada penderitaan lagi di badannya, tinggal sisa-sisanya mungkin. Nanti hari ini kita punya tamu kan, Ibu Yuli ini juga seorang survivor cancer. Nanti Bapak Ibu juga bisa dengar ceritanya yang beliau ini. Alhamdulillah sampai saat ini Ibu Yuli sudah 6 tahun berjuang untuk kankernya, tetapi 6 tahun ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ya, nanti luar biasa. bisa kita dengar cerita beliau. Itu yang membuat kita motivasi. sebagai klinik, kita sebagai dokter ini inginnya seperti itu, Dokter Tia. Sedini mungkin memeriksakan diri apapun kelainan di badan kita, karena kita tidak tahu kan, kanker tidak harus benjolan sebetulnya. Betul. Karena kanker darah itu nggak ada benjolannya. Iya, betul sekali. Tidak ada benjolannya. benjolannya, tetapi bisa pucat pasiennya. Nah, itu apapun yang berubah di badan kita, periksakan saja. Belum tentu terjadi apa-apa dan tidak perlu khawatir. Makin cepat kita periksa, makin insya Allah kita berharap bahwa kehidupan kita akan jauh lebih baik. Dan satu lagi, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih kurang, lebih sedikit daripada kalau sudah datang pada posisi yang terlambat. Ya, dan lebih nyaman hidupnya nanti.
Ya, untuk memperpanjang kualitas hidup juga ya dokter Ya, ya. kalau pemeriksaan sekarang sudah banyak screening silakan, tapi ya tetap harus jangan berlebihan lah. Tidak perlu kita memeriksakan semua marker tumor juga, itu juga tidak pada tempatnya. Pokoknya apa yang berubah dari badan kita, nah itu yang akan kita lakukan pemeriksaan. Oke, siap dokter, luar biasa sekali ya penjelasan dokter Indriani yang cukup lumayan padat, jelas, dan supaya nih masyarakat dan sobat-sobat sehat semuanya jangan takut untuk segera memeriksakan diri nih ke rumah sakit apabila di tubuh kita nih ada sesuatu yang terasa ada yang tidak nyaman, kemudian ada benjolan, ada yang berubah gitu. Nah, jangan takut-takut untuk langsung ke dokter, boleh ke dokter yang terdekat, ke rumah sakit, atau lebih yang langsung ke spesialisnya. Seperti itu ya dokter ya. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi ini dokter, bisa nggak sih dok kanker itu dicegah? Mungkin ataukah faktor resikonya, misalnya untuk perokok atau ada makanan-makanan nih, misalnya junk food atau yang sifatnya bakar-bakaran atau seperti apa dok untuk kita ibaratnya mungkin kita kendalikan ya dok ya untuk stadium kankernya atau bagaimana dokter? Tentu untuk pencegahan kanker, pertama kanker ini sebagian tuh memang adalah penyakit genetik, sebagian kanker ya. Tetapi ingat bahwa kalaupun kita ada genetiknya untuk terjadi satu kanker, misalnya kanker payudara, itu kan kankernya itu genetik. Jadi kalau genetik itu maksudnya kalau orang tua kita perempuan ada kanker payudara, kemungkinan anaknya kena itu ada. Genetik kan tidak bisa semua diperiksa. Nah, tetapi untuk terjadinya satu kanker itu tetap dia memerlukan satu lingkungan. Jadi tetap satu penyakit itu lingkungan, ya ada yang memicunya. Kalau lingkungannya baik, insya Allah ya. Kalau kita ingat, mungkin kalau teman-teman atau bapak ibu ingat itu kasusnya artis luar negeri itu Angelina Jolie. Orang tuanya adalah penderita kanker payudara, tapi karena dunia di barat itu maju, dia periksa genetik, dia ada genetiknya, sehingga apa? Dia memutuskan langsung untuk operasi payudara dua-dua. Untuk apa? Dia tidak mau menjadi kanker payudara, tapi teknik di luar negeri kan maju. Mungkin kita belum bisa seperti itu, tapi kita tetap harus makan makanan yang sehat, bekerjalah dengan baik. Bangka Belitung sendiri kalau saya lihat, pertama tambang itu mesti hati-hati ya. Nah, hati-hati dengan tambang itu, buang limbah, karena itu zat kimia. Betul. Jadi harus hati-hati bekerjanya. Bagaimana hati-hati? Ya tentu sesuai dengan aturan pemerintah, pakai pelindung, pembuangan limbahnya harus baik. Itu pencegahan kanker secara komunitas. Dan komunitas itu secara banyak orang. Petani-petani yang memakai pestisida. Banyak kita jumpai pasien-pasien leukemia, kalau kita tanya, mohon maaf, kadang-kadang dari beliau-beliau itu petani yang biasa nyemprot. Nah, pakailah pelindung diri yang baik itu untuk mencegah masuknya zat-zat kimia ke badan. Yang lain ya tentu pola makan kita harus baik ya. Kemudian olahraga, ibadah jangan lupa, karena ibadah itu paling penting ya, karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada atas izinnya Allah. Nah, kita usaha sebagai manusia, kita usaha. Kalau genetik tidak semua bisa diperiksa dokter Tia. Ya, jadi kita usahakanlah hidup sebaik mungkin. Yang paling mudah, tidak merokok. Rokok adalah nomor satu penyebab penyakit terbanyak rokok, baik itu jantung, diabetes, hipertensi. Nomor satu adalah stop merokok. Kanker paru tidak harus jadi kanker paru rokok ya, kanker usus juga bisa, kanker nasofaring, kanker faring ya, itu paling mudah tapi sulit karena sudah terbiasa ya, itu. jadi usaha untuk itu namanya kita manusia hidup yang sehat. Nah, lain-lainnya ya kita tentu berdoa supaya ya kita dihindarkan dari yang demikian. Jadi bisa
saja genetiknya ada tapi tidak tumbuh, bisa saja itu terjadi. Oke, baiklah dokter. Luar biasa ya materi sore hari ini ya dokter ya. Kemudian tadi sudah kita dengarkan ya sobat-sobat sehat bahwa yang pertama adalah kenali dulu nih gejalanya atau yang ada sesuatu yang berubah dalam tubuh kita tadi ya dokter. Kemudian apalagi segera periksakan diri, kemudian mulailah dengan pola hidup yang sehat seperti yang dijelaskan oleh dokter Indriani tadi. Pertama adalah olahraga, kemudian makan makanan yang sehat, stop merokok, kurangilah minimal ya dokter ya, kalau saya bilang stop maksimal stop minimal dikurangi, seperti itulah negosiasinya seperti itu. Kemudian makan makanan yang sehat, mungkin konsumsi sayur mayur ya dok ya. Kemudian kurangi makan makanan yang junk food. Kemudian itu yang paling ya dok ya yang harus kita tanamkan, maksudnya untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi jangan takut-takut ketika ada sesuatu di dalam tubuh kita untuk segera periksakan gitu. Jadi cepat dideteksi, cepat ditangani akan meningkatkan kualitas hidup untuk kedepannya. Seperti tamu spesial kita sore hari ini ya dokter ya, Ibu Yuliani. Beliau adalah seorang survival cancer payudara yang sudah 6 tahun ini. Alhamdulillah loh, ibunya masih cantik, kemudian segar, masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Mungkin boleh kita dengar ya pengalaman dari Ibu Yuliani, gimana awal mulanya terkena maksudnya mulai awal terdeteksi ada sesuatu yang berbeda nih dalam tubuh saya, sampai akhirnya kemudian dilakukan pemeriksaan. Terus gimana sih rasa galau itu pasti ada ya, karena bisik-bisikan itu pasti ada, obat, mohon maaf ya, ada yang udah berobat tradisional, obat kampung lah kata orang Bangka kayak gitu, atau udah obat herbal dulu gitu. Gimana sih mengatasi rasa galaunya supaya oke, saya harus memilih ini untuk kehidupan saya yang lebih baik. Mungkin kita bisa dengarkan ya sobat-sobat sehat semua ya, gimana sih pengalaman Ibu Yuliani selama 6 tahun ini beliau menjadi seorang yang survival. Monggo saya persilahkan kepada Ibu Yuliani. Terima kasih Bu Tia, terima kasih Bu Indri atas undangannya. Jadi sewaktu itu di tahun 2014 ya, saya tuh merasa kok ada benjolan di payudara saya sebelah kanan. Tapi saya abaikan, saya pikir ini biasa aja. Tapi kok menetap gitu kan, sakit. Jadi terus saya tuh berobat sama dokter spesialis bedah kita, dokter Adi Sucipto. Dia menyarankan, ya udah sana USG. Dari hasil USG ternyata saya menderita cancer. Di situ udah jelas sekali kan. Ya yang namanya divonis cancer dan kita ngerti ya kaget lah ya, shock lah pertama. Terus saya tuh pulang, saya cerita sama keluarga. Di keluarga saya tuh nganjurin untuk maaf ya, karena kebiasaan ya kita di Bangka Belitung tuh yaudah sana berobat dukun aja gitu loh, pakai rempah-rempah. Terus saya waktu itu cerita sama teman kan, nah teman saya ini bilang, udahlah jangan, dia bilang kita kan orang rumah sakit, ayo dong berobat ke rumah sakit. Nah setelah itu saya menjalani operasi pada awal Desember. Setelah hasil biopsinya keluar, ternyata memang keganasan ya, dia udah di situ udah stadium 3B ya. Terus disarankan saya terus angkat payudaranya. Terus saya operasi lagi di 18 Desember 2014. Setelah itu saya dikonsulkan ke dokter Indriani, dan dari dokter Indriani sendiri itu saya harus kemoterapi ya dok ya. Nah saya menjalani itu semua. Setelah kemo itu kemudian saya melanjutkan pengobatan oral, tamofen ya dok ya. Nah sampai saat ini pun saya masih minum obat itu setiap hari gitu ya. Jadi saya menjalani apa yang memang sudah diprogramkan dari kedua dokternya, yaitu dokter bedah sama dokter penyakit dalam. Saat itu memang dokter Indriani yang menangani. Makasih ya dok. Ya seperti itu. Itu pengalaman ya dari survival cancer sendiri. Dokter ya, pengalaman beliau selama pengobatan bagaimana? Oh iya supaya, betul. Ya siapapun yang sekarang sedang
mendapat ujian, cobaan ini kan, cobaan dapat kanker, yang tadi ragu-ragu mungkin ya menjadi tidak gitu. Gimana Bu Yuli selama di dalam pengobatan kemarin, ada masalah tidak? Selama pengobatan yang namanya ini Kemoterapi ya, Kemoterapi ini kan khususnya kemo ya, Iya, khususnya agak ada yang bilang kemo tuh nanti seperti ini, seperti ini, nanti rambut rontok lah, Iya. inilah gitu. Saya waktu saat menjalani kemo ya seperti kebanyakan orang ada mengalami mual muntah. Tapi sama dokter Indriani sebelum saya menjalani kemo itu sendiri, saya udah dapat terapi penolak. Maksudnya gini, itu kan akan muntah nih, ya udah dikasih obat anti muntah dulu sebelum saya masukin kemo. Terus mungkin kata dokter ini nanti setelah pulang nanti itu akan gangguan pencernaan, susah BAB atau itu. Jadi kita udah disapu obat yang memang bakal terjadi. Jadi udah ada apa ya? Udah apa gitu dok? Udah ada pencegahnya dulu ya dok ya waktu itu ya. Ya seperti itu Bu ya. Oke, jadi maaf dokter Tia. Iya, Jadi dokter. sewaktu Ibu Yuli mendapatkan pengobatan kemo itu memang kurang nyaman. Iya pasti Ada itu dok. beberapa keluhan ya. Iya. Tetapi apa yang Ibu Yuli sekarang rasakan setelah menjalani semua pengobatan? Bagaimana sekian tahun terakhir ini? Jadi saya tuh lebih baik lah ya, jadi lebih baik, pola hidup lebih baik, kayak gitu seperti yang tadi dokter cerita. Saya menghindari beberapa makanan yang memang dari dokter gizi klinisnya nggak boleh, seminimal mungkin itu saya hindari Bu. Ya, jadi Contoh. alhamdulillah Ibu Yuli selama ini bisa hidup seperti orang yang tidak sakit. Itu tadi yang saya sebut dokter Tia, Iya. bahwa penyakit ini nanti menjadi penyakit kronik. Tetapi si penderitanya sendiri sehat, seperti beliau ini. Alhamdulillah bisa bekerja, bisa apa tanpa ada keluhan dari kankernya sendiri. Dan alhamdulillah dengan pengobatan yang beliau jalani sudah 5 tahun itu, kalau kita pasien kanker 5 tahun itu udah lewat 5 tahun itu insya Allah bisa sampai 10-20 tahun dia tanpa kambuh. Iya. Alhamdulillah, itu yang maksudnya kita inginkan, kita harapkan pada orang-orang yang tadi dapat ujian dari Allah, sedang menderita kanker gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk berobat. Sekarang fasilitas asuransi juga sudah ada untuk pengobatan. Kita jalani. Memang pada saat kita berjuang namanya, kita tuh berjuang dari awal, dari beliau operasi itu dengan segala ketakutannya, dengan segala efek-efek pengobatan. Tapi nikmat yang dirasakan dari cuman 1 tahun ya Bu Yuli ya? Iya, Paling kan 1 tahun dari masa beliau berobat sampai selesai kemo, mungkin nggak sampai 1 tahun. Tapi yang dirasakan tuh nikmat sehatnya tuh 5 tahun lebih. Nah itu yang ingin kita bagikan ke masyarakat luas, bahwa tidak usah takut. Apapun ujian yang diberikan kepada kita, insya Allah kalau Allah sudah ngasih jalan pengobatannya, kita jalan insya Allah. Mudah-mudahan makin cepat, makin bagus hasilnya. Makin lambat tentu ya pengobatan tentu tidak akan sebaik beliau ini. Seperti itu. Baik dokter, berarti memang itu ya yang harus kita edukasikan kepada Ya. sobat-sobat sehat semua ya, untuk jangan takut untuk memeriksakan gitu. Mungkin dokter Indri sendiri ada tips-tips dokter untuk masyarakat, terutama masyarakat Bangka Belitung ya, sobat-sobat kita semua ya, supaya gimana nih gitu, jangan takut lah gitu untuk memeriksakan diri, jangan dengar dari sini, kemudian supaya istiqomah lah dokter, untuk ayo kita sama-sama nih gitu, untuk saling membantu, saling mensupport untuk yang pasien-pasien atau orang-orang yang dengan penderita kanker. Jangan kita downkan dengan ya udah nanti berobat aja ke, mohon maaf ya, ke dukun, ke tradisional. Nih dokter Indri sendiri nih selaku konsultan hemato-onkologi medik kita nih, gimana nih dok untuk kasih tahu nih ke sobat-sobat sehat kita semua, ke masyarakat kita semua, untuk ayo jangan sampai kita terlambat untuk mendeteksi gitu, supaya jangan tambah lagi kasus kanker seperti itu dokter. Ya, jadi seperti tadi yang sudah kita utarakan, bahwa pertama kita kenali dulu diri kita, sehingga kalau ada sesuatu yang berubah, itu pengobatan sudah sangat baik. Kalau tadi saya sebut kanker darah, leukemia,
Ada satu jenis kanker darah itu yang sudah banyak sekali sekarang penderitanya terdeteksi, itu leukemia kronik, namanya chronic myelocytic leukemia. Itu obat ada, pengobatannya luar biasa. Pasien sudah ada yang bertahan sekarang di atas 10 tahun dengan pengobatan, 10 tahun dengan nikmat, ya insya Allah nikmat sehat. Jadi nggak usah menjadikan momok itu penyakit kanker leukemia belum tentu akhir segalanya. Ada obat-obat yang bisa diberikan, ya. Guna kita kalau bisa hidup ini kan tidak sakit kalau bisa. Jadi terus terang lebih baik mencegah daripada sakit. Tapi kalau sudah dapat ujiannya, cepatlah datang ke rumah sakit. Dengarkan dari boleh mendengar dari berita dari manapun, membaca, mencari tahu mengenai itu, tapi lebih baik konsulkan ke dokter, ya, supaya tidak salah dalam menafsirkan apa yang dibaca di Google misalnya, ya, betul. Jangan sampai sesat. Ya, kadang-kadang yang kita tanya mungkin mohon maaf tidak ada pengalaman di bidang itu, hanya mendengar dari orang lain. Selalu kalau pertanyaan pasien kalau mau kemoterapi kan, dok, rambutnya rontok, nanti begini begitu. Pasien saya yang sudah kemo, rambut yang tadi rontok, kan tidak semua kemo rontok. Yang sudah kemo, rambutnya tumbuh tebal. Saya Bu Yudi bilang, saya lihat pasien itu jadi tebal rambutnya, jadi bagus. Jadi kalau saya lebih baik hilang rambut daripada penyakit menggerogoti badan. Betul. Dan yang kedua, kita akan mengeluarkan uang lebih banyak kalau penyakit itu. Mungkin berobatnya gratis, tapi di rumah penderitaannya mengeluarkan segala macam pengobatan yang manggil siapapun di rumah, nambah obat ini, nambah obat itu karena penderitaan itu akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Belum stres keluarga kita. Kalau kita penderita, orang nggak bisa bantu. Apalagi kalau sudah tidak bisa diobati apa-apa. Jadi tidak usah takut ya, tidak usah takut teman-teman di rumah semua, bapak ibu semua, apapun kendala kita, datanglah ke rumah sakit, datanglah ke klinik setempat, silahkan memeriksakan diri. Nanti kalaupun memang tadi saya bilang dapat cobaan yang satu itu, ya kita juga berdoa supaya ada penyakit ada obatnya, dokter Tia. Iya, betul. Nah, itu paling enak. Ada penyakit nggak ada obatnya, ya apa boleh buat. Karena tetap ada yang obatnya sampai saat ini tentu tidak terlalu baik. Jadi jagalah diri kita semua supaya jangan sampai tadi yang untuk bapak-bapak rokoknya kepulan asapnya dikurangi dan di stop. Kalau tidak ya tidak kanker, ya penyakit yang lain menunggu. Betul. Penyakit yang lain. Iya. Ya, itu aja sih dokter Tia. Oke, siap. Baiklah, terima kasih banyak loh kita sama dokter Indri yang hari ini luar biasa sekali materinya ya. Jadi agar supaya kita jangan takut lagi lah ke rumah sakit gitu. Nah, untuk memeriksakan diri juga. Nah, dalam rangka World Cancer Day hari ini mungkin itu yang bisa kami bincang-bincangkan untuk kemudian akan menjadi bekal kita ke depannya supaya kita nih baik yang nonton, baik yang pembicara di sini untuk selalu memberikan motivasi, edukasi kepada pasien-pasien ataupun sobat-sobat sehat yang mungkin ada tetangganya, ada misalnya keluarga yang memang mengalami kanker. Tolong segera kita edukasikan, dibawa ke rumah sakit supaya lebih cepat penanganannya. Seperti itu ya Bu Indri ya, gitu. Nah, untuk bincang-bincang sore hari ini yang sangat berkualitas sekali ya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita juga di sini diberikan semangat ya Bu ya untuk selalu mengayomi dan maksudnya memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga diri dan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Yuliani yang sudah datang pada hari ini, spesial sekali ya untuk menjadi seorang seorang motivator untuk teman-teman yang lain yang mungkin semangatnya agak kendor. Jadi ini ada contoh nih gitu yang udah survive gitu. Jadi untuk
ayo harus semangat lagi bahwa hidup kita masih panjang dan kita seperti apa yang kita pikirkan mungkin ya Bu ya, lebih tepatnya Kita harus hidup sehat Ya. sampai waktunya nanti. betul sekali. Jadi hidup sehat sampai waktunya nanti, kemudian ikhtiar sesuai pada tempatnya, kemudian usaha pada tempatnya, dan jangan lupa sama yang di atas, sama Allah. Beliau sebaik-baiknya pengatur skenarionya. Seperti itu ya. Oke, kita tutup acara sore hari ini, Dokter Infak hari ini dengan alhamdulillah Rabbil alamin. Baiklah, saya tutup acara hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.